Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Baik, qala rahimahullah al-kabiratu ats-tsaniyah qatlun nafsi, dosa besar yang kedua, membunuh orang. Nah, tentunya yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Nah, bukan orang-orang kafir. Ini nafsul maksumah, jiwa-jiwa yang maksum, yang tidak boleh dibunuh illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak. Apa ada alasan yang hak untuk membunuh seseorang? Ada. Nah, qisas, kemudian rajam, kemudian kalau dia murtad. Nah, itu kalau dia muslim. Kalau dia non muslim, dia terjaga selama dia mengikuti aturan. Kalau dia melakukan khianat, ya, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, mungkin memata-matai atau mencaci, mencerca Allah dan Rasulnya, ini perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang dhimmi atau muahid atau musta'min, atau dia membunuh seorang muslim, harus qisas, bunuh. Tayyib, qala rahimahullah, kita sudah lewat berapa hadis? Sampai berapa hadis? Ayat sudah selesai semua ayatnya. Sudah? Tayyib, ayatnya sudah yang ke-16 ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang mereka dalam keadaan terhunus, siap berkelahi, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, jelas dia masuk dalam neraka. Fama balul maqtul, lalu apa urusannya kok yang terbunuh juga masuk neraka? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia juga haris, semangat untuk membunuh temannya, lawannya. Nah, buktinya dia juga mengangkat pedangnya, menghunuskan pedangnya, hanya telat untuk mengayunkan, telat untuk menangkis. Kalau dia cepat menangkis kemudian dia membalas, sama saja. Fal qatil wal maqtul finnar. Hadis ini juga jadi dalil mereka yang punya niat jelek, sudah dia rencanakan, sudah dia usahakan, tapi tidak kesampaian, tetap berdosa. Nah, punya niat jelek, nanti mau ngerampok, nanti mau zina, atau nanti mau mencuri, sudah siapkan perangkatnya, siapkan alatnya, tapi gagal. Konangan sama polisi, atau mungkin dia ada hal yang lain, gagal, ini dosanya tetap dia dapatkan. Nah, qala Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, hadza innama yakunu kadzalik idza lam yakuna yaqtatilan ala ta'wil. Kenapa dua-duanya di neraka? Kata beliau rahimahullah, kalau tidak berperang. Ini kalau keadaan keduanya yaktatilan, tidak
Naam, karena takwil. Nah, artinya tidak ada takwil yang menyebabkan dia harus membunuh lawannya. Membunuh temannya, si A dan si B sudah sama-sama menghunus pedang. Tapi kedua-duanya tidak punya alasan yang bisa ditakwil kenapa dia membunuh temannya. Nggak ada alasan lain. Nah, kalau misalnya ini terkait dengan peristiwa Siffin baina sahabiyain jalilain Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Bertempur, sudah menghunus pedang, jatuh korban luar biasa. Tetapi mereka berperang karena takwil. Karena takwil. Begitu pula misalnya yang terjadi pasukan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu menghadapi Al-Haruriyin, memerangi kaum Khawarij, itu juga karena takwil. Dalam artian, merekanya yang dihadapi ini. Kalau misalnya dari pihak Ali tidak. Tidak. Artinya pihak Ali benar takwilnya, menumpas mereka karena mereka yasfikuna dima'al muslimin. Mereka yang memulai perbuatan ifsad, melakukan perusakan. Ini kalau tidak ada takwil. Nggak tahu karena benci, karena apa, malah si A, si B, udah, ayo. Janjian, tarung. Dua-duanya kalau misalnya yang satu terbunuh, yang lain tidak, tetap yang satu, yang lainnya dalam neraka, di dalam neraka. Innama yaqtatilani ala adawa bainihima. Tapi dia keduanya bertempur, berperang, bunuh-bunuhan karena permusuhan di antara keduanya. Wa asabiyatin, karena asabiyah, fanatisme. Membela imamnya, madhabnya, gurunya, ma'hadnya, sukunya. Au talabi dunia, atau karena mencari dunia, mengejar dunia. Kamu merampas lahan saya, perang. Ini kan daerah parkir ini punya saya, kekuasaan saya. Tarung, sering terjadi kan? Fal-qatil wal maqtul finnar. Au riyasatin au uluwin, atau karena kepemimpinan, karena jabatan, atau karena tinggi-tinggian, ketenaran, kedudukan. Fa amma man qatala ahlal baghi ala sifatil lati yajibu qitaluhum fiha biha au dafa'an nafsihi au harimihi fa innahu la yadkhulu fi hadhihi. Adapun orang yang memerangi ahlul baghi seperti Ali bin Abi Thalib melawan orang-orang Khawarij dengan sifat yang memang wajib untuk memerangi mereka, bahkan Allah perintahkan. Perintahkan. Tindakan yang sangat keras. Memang orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Kamatsalil jasadil wahid. Kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Tetapi fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah satu dari mukmin ini berani melanggar hak saudaranya yang lain, faqatilul lati tabghi, perangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada ketetapan Allah. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu. Kalau sudah mau kembali, baru mereka islah dengan adil dan berbenah. Wa aqsitunallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kalau zahirnya ayat
pihak yang menantang, pihak yang menyerang, disikat dulu, bukan di islah, bukan di nah, secara zahir kan begitu. Nah, perangi. Fa'in fa'at, kalau dia kembali baru islah. Baik. Subhanallah. Alangkah baik hatinya Ahlussunnah. Nah, ya, tidak menyerang dengan pedang, tapi dengan lisan, dengan menerangkan kesalahan, keliruan. Ini pun juga sudah dianggap dosa besar, lebih dari pembunuhan. Nah, qala au dafa'a an nafsihi, atau dia membela dirinya, atau membela harimnya, membela istrinya, hormatan istrinya, anak-anak perempuannya. Ya. Nah, fa innahu la yadkhulu fi hadhihi, tidak masuk dalam ini. Artinya kalau dia terbunuh, dia tidak masuk neraka. Kalau dia membunuh, dia tidak masuk neraka. Ini maksudnya. Nah, dengan dalam hadis yang lain ada man qutila duna malihi, atau membela hartanya, membela irdihi, kehormatannya, membela istrinya, ahlihi. Dia matinya bahkan mati dianggap syahid. Dianggap syahid. Nah, pencuri masuk rumah, tarung dengan pencurinya, mati di tempat pencurinya, dia tidak berdosa. Kalau dia yang terbunuh, dia tidak juga masuk neraka, kecuali kalau ada dosa lain. Nah, tapi di antara prinsip Ahlussunnah juga harus kita ingat di sini, kalau lari pencurinya tidak boleh dikejar. Ini prinsip Ahlussunnah. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Aslus Sunnah. Kejar dia, tidak. Ya, pencurinya lari sudah. Nah, kalau masih dalam rumah, tarung di rumah, sudah selesai. Bisa menangkap, bisa selesai. Dan bukan kita yang menghukum. Ya, untuk dipotong tangannya, bukan kita. Kalau dia terpaksa harus babak belur di tangan kita, ya apa boleh buat? Serahkan ke yang berwenang. Nah, apalagi sekarang dengan adanya HAM ini susah juga kalau mencuri mau dipukul, ya. Kecuali kalau diserahkan ke masa. Kalau udah masa yang nangani sudah, bukan lagi hukum Islam yang keluar, hukum rimba sudah. Nah, buas, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dicincang, na'udzubillah. Subhanallah. Allah turunkan Islam, Al-Quran, untuk menjaga harkat mereka sebagai manusia, makhluknya yang mulia. Taib qala rahimahullah, li'annahu ma'murun bil qital lidzawdi an nafsihi ghairi qasidin bihi qatlu sahibihi. Karena dia diperintah untuk berperang, untuk memerangi demi membela dirinya, bukan dengan sengaja dia ingin membunuh orang tersebut, lawannya. Illa in kana harisan ala qatli sahibi, kecuali kalau dia, ini kananya ini wallahu alam, apakah kembalinya kepada sahib lawannya, atau kepada dia yang membela diri. Baik, mungkin nanti ada penjelasannya. Ini ada perlu diperhatikan di sini. In kana harisan ala qatli sahibi, kecuali kalau dia semangat, antusias, ambisi sekali untuk membunuh lawannya. Nah, bisa jadi ini adalah kembali kepada orang yang dafa'an nafsihi, ya. Atau bisa jadi kepada pencuri atau perampok yang berusaha untuk membunuh dia atau istrinya. Wa man qatala baghiyan aw qati'a tariqin. Wa man qatala baghiyan, siapa yang memerangi seorang pemberontak, orang yang jahat, kemudian qati'a tariqin, rampok di jalanan, fa innahu la yahris ala qatlihi. Janganlah hendaknya dia, fa innahu la yahrisu ala qatlihi, maka sungguhnya dia tidak punya ambisi untuk membunuhnya. Innama yadfa'uhu an nafsi, tapi dia sekedar, ini bisa berupa larangan. Maka orang yang dia itu memerangi
perampok yang ada di jalanan menghadang dia, atau yang masuk ke rumahnya, dia tidak boleh haris untuk membunuh lawannya. Berarti ini menjelaskan yang tadi. Berarti dianya yang yudafi'an nafsihi, yang membela dirinya. Tetapi dia sekedar menghalau orang itu dari dirinya, menyelamatkan diri. Fa in intaha sahibuhu kafa'an wa lam yatba'hu. Kalau dia berhenti menahan diri, maka dia tidak perlu mengikutinya. Artinya menyusul atau mengejar, dia lari. Tidak perlu dikejar. Nah, fa innal haditsa lam yarid fi ahli hadhihi sifah, fi ahli hadhihi sifah. Maka karena sesungguhnya hadis tersebut tidak datang tentang kelompok atau golongan yang seperti ini. Fa amma man khalafa hadha an-nas fa huwa alladhi yadkhulu fi hadzal hadits alladhi dzakarnahu wallahu alam. Adapun yang menyelisihi ini, sifat-sifat seperti ini, maka dia yang termasuk dalam hadis ini yang telah kami sebutkan tadi. Ini dia punya semangat untuk membunuh lawannya, walaupun itu adalah rampoknya. Nah, artinya dia orang itu betul sudah menghunus pedangnya atau senjatanya. Nah, tapi kalau kita ikut haris, nah, semangat untuk membunuh dia termasuk dalamnya. Mungkin bisa dikecualikan lagi, kecuali kalau memang lawannya itu orang kafir, bisa, wallahu alam. Ya, jelas misalnya datang masuk ternyata ada, nah, Nasara atau Yahudi, ya, masuk ke dalam rumah. Ini perlu ditanyakan. Apa boleh kita punya hirs untuk membunuh dia? Atau dia termasuk dalam larangan-larangan ini? Nah, karena kalau misalnya dia berada di negeri Muslim, dia termasuk bisa jadi apa? Zimmi, bisa termasuk musta'min, bisa termasuk muahid. Nah, kan repot kita. Nah, dalam keadaan dia melanggar. Baik. Qala rahimahullah, 17. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nah, karena pembunuhan tersebut sering disangka ini sering mungkin bisa ini adalah perbuatan-perbuatan kufur, dan kufur yang dimaksud adalah bukan kekufuran keluar dari Islam. Nah, peringatan sebagai sebuah bentuk dosa besar. Rasulullah bersabda, janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang yang kafir. Sebagian kalian menebas leher yang lain. Qala Thamin ashar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-'abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba senantiasa berada dalam kelonggaran dalam agamanya, kelapangan, selama dia tidak mengalami ataupun tidak terjatuh dalam urusan darah yang haram, darah yang terhormat, darah yang dijaga, tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Ada berapa jenis? Ada 4. Ya, darah seorang muslim. Nah, darah seorang kafir dhimmi, darah seorang kafir muahid, dan darah seorang kafir musta'min. 4 ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak. Kalau dia berzina misalnya, membunuh seorang muslim, siapapun juga dari 4 ini. Kalau dia misalnya berzina, siapapun juga dari 4 ini. Nah, yang sudah muhsan, sudah pernah menikah. Dan kalau misalnya yang muslim ini murtad, kalau misalnya musta'min atau yang lainnya, kalau mereka melakukan hal-hal yang misalnya mencerca, mencacati Nabi SAW, menghina syiar-syiar Islam. Nah, ya, maunya ini seperti yang terjadi pada Ka'ab al-Ashraf misalnya, orang Yahudi yang berada di Madinah yang selalu menyakiti dan menyerang Rasulullah SAW, juga seorang perempuan dari kalangan Yahudiyah yang juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Nah, baik. Qala 13. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima'. Pertama sekali yang diselesaikan, diputuskan perkaranya di kalangan manusia pada hari kiamat adalah dalam urusan darah, nyawa. Nanti di janji 6 sebagaimana disebutkan pada yang lalu. Orang yang terbunuh membawa kepalanya, ya Rasul, ya Allah, tanyakan pada dia, kenapa saya dibunuh?
Nah, kalau sekarang kita takut ya. Tapi nanti di akhirat takutnya lain. Bukan karena takut melihat orang ini menenteng kepalanya, tapi takut akan tanggung jawab. Kenapa saya menebas leher dia? Nah, qala fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqatul mu'minin a'dham indallahi min zawalid dunya. Ini salah satu bentuk betapa nilai kaum mukminin, seorang mukmin itu luar biasa tingginya di sisi Allah. Terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar, lebih hebat di sisi Allah daripada hilangnya dunia, hancurnya dunia. Dan jiwa seorang mukmin lebih mahal dari Ka'bah. Hancur Ka'bah masih mending daripada tertumpah darah seorang mukmin. Nah, ya, seperti ini. Seperti dari Ibnu Umar atau Ibnu Abbas kalimat tadi bahwa, nah, jiwa seorang mukmin itu lebih mahal dari Ka'bah. Bahkan lebih hebat di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Dan di dunia itu ada di situ ada Ka'bahnya. Nah, qala hadi wal ishrun qala sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir al-isyraku billah. Dosa-dosa besar itu ada beberapa, di antaranya menyekutukan Allah, wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus, membunuh orang, dan sumpah palsu. Nah, sumpah palsunya ini sumpah demi Allah tapi dusta. Nah, sumiyat ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha finnar. Dikatakan dia sunam yamin ghamus karena dia mencelupkan pelakunya ke dalam neraka. Nah, baik. Kita baca dulu terangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Qala rahimahullah, qatlun nafsi, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, laqad hamallahu lakumun nafsa. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjaga untuk kalian jiwa-jiwa kalian, nyawa kalian dilindungi. Nah, jiwa dilindungi dengan adanya qisas. Kemudian di akal manusia dijaga, diharamkannya khamr. Nah, diharamkannya khamr. Kemudian kehormatan manusia, keturunan mereka, eksistensi mereka dijaga. Jauhkan diharamkannya zina. Nah, dan banyak lagi. Fa'akada tahrimaha wa hurmataha fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qarana al-qatla bisyirki. Allah menekankan pengharaman tindak pembunuhan ini dan kehormatannya, ini kehormatan jiwa tersebut dipertegas oleh Allah di dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya. Bahkan Allah sering menggandengkan antara pembunuhan dengan perbuatan syirik. Setelah menyebutkan kesyirikan, Allah menyebutkan tindakan kriminal berupa pembunuhan. Faqala ta'ala walladzina la yad'una min ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wa qala ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Ila qawlihi wa la taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Syahidnya di dalam larangan membunuh tersebut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi, hindari 7 perkara yang menghancurkan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Berbuat syirik, melakukan sihir, belajar sihir, menyihir, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak. Wala karatamal hadits. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin, seorang hamba berada betul-betul dalam keadaan kelonggaran, kelapangan dalam agamanya selama tidak menimpa jatuh ke dalam urusan darah yang terjaga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la zawalud dunya yani kulluha ahwan indallah min qatli rajulin muslim
la zawalud dunya, sungguh hilangnya dunia ini semuanya termasuk Ka'bah di dalamnya hancur, itu ahwan, lebih ringan dibandingkan di sisi Allah min qatli rajulin muslim, dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Wa min ajli hormatin nafsi, karena terhormatnya, terjaganya jiwa, wa tahrimiha, dan haramnya untuk dilenyapkan, rattaballahu ala qatliha uqubat, Allah sebutkan akibat ataupun buahnya. Nah, akibat membunuh tersebut fil akhirah, di akhirat, wa uqubat fid dunya, dan hukuman-hukuman yang didapatkan pelakunya di dunia. Amma uqubatul akhirah faqala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Nah, arba'u uqubat, 4 siksaan, 4 hukuman. 'azimatun, arba'u uqubatun 'azimatun, kullu wahidatin minha tujilul qalba, yang masing satu saja sudah membuat hati itu takut. Wa tufazzi'un nafsa, membuat jiwa itu goncang. Jahannam khalidan fiha, faya wailah ma asbarahu ala nari jahannam, neraka jahannam yang pelaku pembunuhan itu, yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kekal di dalamnya. Tuhai celakanya dia, alangkah sabarnya dia dengan api neraka jahanam. Alangkah sabarnya dengan neraka jahanam. Wa qad fuddilat 'ala an-narid dunya kullu bi 69 juz'an. Yang dilebihkan dari api dunia, neraka jahanam itu lebih dari 70 kali lipat. Ini 69 per 70-nya, nah. Atau per 69 bagian. Wa ghadabullahi alaih, kemarahan Allah, murka Allah menimpa dia. Wa bi'sa ma hasala nafsihi min ghadabir rabbil azim alaihi. Nah, alangkah buruknya apa yang dihasilkan untuk jiwanya, yaitu kemurkaan Allah yang maha agung terhadapnya. Wala anas fatarduhu ab'adu wa abna fataradahu wa ab'adahu an rahmatihi, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dari surga Allah. Nah, dari rahmat, dijauhkan dan disingkirkan, diusir dari rahmat Allah. Dan kalau sudah laknat Allah menimpa, itu 7 turunan, tidak akan semuanya kena. Wa adalahu adaban azima, Allah siapkan untuk dia siksaan yang sangat berat, siksaan yang sangat, adabnya sangat besar. Wailun liqatilil mu'min al-muta'abbid, maka celakalah orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wailun lahu min hadhil uqubat, celakalah dia dengan hukuman-hukuman an-nar seperti ini, neraka. Ghadabul jabbar, kemarahan kemurkaan Allah yang maha penguasa, pemaksa. Wal la'nah, laknat Allah menimpa dia dan adab yang besar. Ya. Ini hukuman yang dia terima. Yang satu saja mengerikan sekali, yakni kemurkaan jahanam. Itu sudah tidak akan mungkin bisa tertanggungkan. Nah, apalagi keempat-empatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima'. Nah, yang pertama sekali diputuskan di kalangan manusia perkara pertikaian yang diselesaikan adalah urusan darah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu nabiyakum yaqul ya'til maqtul muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi. Ada 6, akan datang nanti korban yang terbunuh menggantungkan kepalanya, memegang kepalanya dengan salah satu dari tangannya, mutalabbiban qatilah, sambil menyeret si pembunuhnya, bil yadil ukhra fashhabu audajahu daman. Nah, dalam keadaan pelipisnya meneteskan darah, ataupun urat-urat nadinya yang putus itu meneteskan darah, hatta ya'ti bi ilal arsh, sampai dia datang ke bawah arsh.
Fayaqulul maqtul, lalu yang korban ini akan berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, hada qatalani, dia yang membunuh saya. Fayaqulullahu lil qatil ta'ista ay halakta, celaka engkau. Nah, si alangkah binasalah engkau. Wa yadhhabu bihi ilan nar, dan dia dibawa ke neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna ahla samai wa ahla al-ardi ishtaraku fi damin mu'min la akabbahumullahu finnar. Seandainya penduduk langit dan bumi bersatu untuk menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya Allah lemparkan mereka ke dalam neraka. Hadihi ayyuhal mu'minun uqubatun, uqubatu qatilin nafsi bighairi haqqin fil akhirah. Inilah hukuman membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang hak di akhirat. Enggak ada takwil, hanya karena mujarrad adawah, persemusuhan, asabiyah, karena mujarrad fanatisme, kesukuan, membela sombongan jahiliyah. Amma uqubatu fid dunya fal qisas. Adapun hukumannya di dunia adalah qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan. Terjaga kehidupan jiwa-jiwa tersebut dengan adanya hukum qisas bila diberlakukan. Orang yang berniat begitu bencinya, dendamnya dia ketika ingat kalau dia membunuh, maka dia akan dibunuh pula. Dia akan tahan emosinya walaupun sudah mengasah pedangnya, sudah mengokang bedilnya. Kalau dia teringat bahwa dia akan dibunuh juga, maka dia tidak akan melakukannya. Ini bentuk penjagaan. An-nafsu bin nafsi jaza'un wifaqa. Jiwa dibalas jiwa, balasan yang setimpal, bukan sebuah kekejaman. Dan ini biasa. Dan Islam mengajarkan pula cara membunuh yang paling baik, yang tidak membuat korban yang terbunuh itu tersakiti. Hanya orang yang dihukum mati itu tidak tersakiti. Pisaunya atau pedangnya diasah demikian tajamnya. Dan bukan dengan digorok, bukan dengan disembelih, tapi ditebas. Wifaqan, jazaan wifaqan, balasan yang setimpal. Kama adama akhahul mu'min, sebagaimana dia melenyapkan jiwa seorang saudaranya yang mukmin. Wa afqadahu hayatahu, dia hilangkan hidupnya. Fajazauhu an yuf'ala bihi kama fa'al, maka balasannya dia diperlakukan sebagaimana dia berbuat. Wa laqad ja'alallahu liwaliyil maqtul sultanan qadariyan, ay qaddarahu fi syar'illah wa fi qada'ihi wa qadarihi al-qatil kama qala ta'ala wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Ini Allah jadikan dia punya kekuasaan qadariyan, qadrati, artinya dia punya sebagai wali, dia punya hak untuk membalas, punya kekuasaan untuk punya wewenang untuk membalas. Secara syar'i ada izin dari Allah untuk melenyapkan jiwa orang yang telah membunuh maulanya. Itu secara syar'inya. Baik, qala fa hadhihi al-ayatu kama tadullu ala anna Allah ja'ala li waliyil maqtul sultanan syar'iyyan fi qatil qatil faqad yufham minha anna Allah ja'ala lahu aidan sultanan qadariyan bihaitsu yakunu qadiran ala idrakil qatil. Sultanan qadariyan yang dimaksud adalah dia diberi kekuasaan untuk menangkap pembunuh tadi. Menangkap pembunuh tadi. Wa qatalahu, dan boleh membunuhnya. Fayuhayyi'ullahu minal asbab ma yatamakkanu bihi min idrakihi. Jadi Allah siapkan sebab-sebab untuk dia bisa menangkap orang tersebut. Wallahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in muhit. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Wa qala fi qouli ta'ala بقوله تعالى وفي استدلال الخوارج بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها على كفر صاحب الكبيرة. Kata orang Khawarij,
Ya, 6. Ayat ini, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam dan kekal di dalamnya. Berarti kata mereka, pelakunya adalah kafir. Yumkin an yujab, tapi bisa dibantah. An hadzal iskal min khamsati awjuh. Syekh menjawabnya dari 5 sisi. Al-wajhul awal, hadil ayat min al-ayatil mutasyabihah. Yang pertama, ayat ini ayat mutasyabihah. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi man qatala nafsahu bihadidah. Sama seperti hadis Nabi yang tentang orang yang membunuh dirinya dengan pisau, dengan besi. Annahu yu'adzabu biha fi jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dia disiksa di dalam jahanam dengan besi tadi selama-lamanya, khalidan mukhalladan fiha abada. Fahuwa minan nususil mutasyabihah. Itu juga termasuk dalil-dalil yang mutasyabih. Nah, artinya apa? Punya makna ganda. Punya makna ganda. Bisa dipahami lain. Makna mukhalidan di sini bisa artinya khalidan yang artinya tawil jiddan, luar biasa lama sekali. Jadi hati-hati, jangan frustasi, jangan bunuh diri. Kalau mau gantung diri di pohon cabai juga nggak boleh. Ya, kalau bisa di pohon toge, tidak boleh juga. Mana tahu nanti, betul-betul pengen nyoba bunuh diri di gantung diri di pohon toge, taruhnya tali ternyata mati betulan, gimana? Repot, nggak sengaja main-main. Hati-hati. Jiwa kita ini mahal, ya. Dan subhanallah, Allah membelinya. Allah membeli jiwa kita, jiwa mukmin itu dengan mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin. Itu pembelinya. Transaksi ini dicatat di dalam kitab yang sangat mulia, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Lewat Nabi yang mulia, yang jadi perantara, Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi, jagalah jiwa kita masing-masing. Ya. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum bi'anna lahum al-jannah. Bahwa untuk mereka adalah surga. Ini dibeli oleh Allah jiwa-jiwa orang-orang mukmin. Dan transaksinya, kalau misalnya kita belanja, jual beli, anak kasih uang, antum kasih barang, uang itu nggak kembali, nggak kembali, dan barang itu nggak jadi milik antum lagi. Tetapi di akhirat jiwa itu kembali milik kita, surga itu juga untuk kita. Baik, maka disayangi jiwanya, kenali jiwanya, dari apa mau kemana, terbuat dari apa, dan apa yang menjadi yang diinginkan oleh Allah dari dia. Setelah dia kenali, hendaknya dia pelihara. Allah menyebutkan qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang suci, dia berusaha menyucikan dirinya, jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, ayat-ayat ini dan hadis ini adalah ini termasuk dalil-dalil yang mutasyabih. Wal qa'idatu 'inda ahli al-iman anna an-nusus al-mutasyabihah tuhmal 'ala an-nusus al-muhkamah. Ini prinsip ahlul iman, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, pedoman mereka bahwa nas-nas dalil-dalil yang mutasyabihah dibawakan kepada dalil-dalil yang muhkam. Artinya apa? Dilihat dalil lain yang muhkam. Apa maksudnya? Bagaimana dengan orang yang beriman itu kalau dia misalnya membunuh saudaranya? Misalnya dia muslim membunuh saudaranya, benarkah dia khalidan fiha sebagaimana orang-orang kafir? Ayat-ayat yang ini yang dicari itu muhkam. Bahwa neraka itu disediakan hanya untuk orang-orang kafir.
Uiddat lil kafirin. Dalam ayat yang lain, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Diterangkan sebagian ulama di antaranya Imam Tabrani bahwa ayat ini maksudnya kata beliau, ketika dimasukkan orang-orang mukmin ke dalam neraka, orang-orang kafir melecehkan. Nah, ternyata kamu masuk neraka juga. Nah, ngapain kamu beriman kalau ternyata masuk neraka? Ternyata mereka yang masuk neraka ini cuma dari kalangan mukmin, cuma sekejap mata. Bahkan kalau misalnya agak lama pun disebutkan neraka itu dibuat dingin untuk dia. Dan kemudian dia dikeluarkan. Dari sinilah kenapa orang-orang kafir itu dikatakan, menurut beliau, yang mengatakan seperti itu. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya dia muslim, tentu bisa keluar juga. Nah, tentu dia akan keluar juga. Dalam hadis lain, hadis Jabir misalnya, diperintahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah, yang bahkan tidak pernah mengamalkan satu kebaikan pun. Nah, bahkan dalam ayat dalam hadis yang lain, neraka tidak akan menyentuh bagian-bagian dari Bani Adam yang biasa sujud karena Allah. Nah, jadi mereka mendapatkan syafaat, keluar kembali. Baik, qala rahimahullah, wan nususul muhkamah dallat ala anna qatlan nafsi la yakhruju biha insanu minal iman. Ada yang sakap itu ya. La yakhruju bihil insanu minal iman. Tambah minnya. Nah, bahwa membunuh orang tidak membuat seorang manusia karena pembunuhan itu keluar dari Islam, tidak membawa dia keluar dari Islam, tidak membuat dia keluar dari iman. Qala Allah Ta'ala kutiba alaikumul qisasu fil qatla ila akhirih. Ila an qala faman ufiya lahu min akhihi syai'. Awalnya apa Allah sebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Siapa yang dipanggil? Orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri. Kalau tadi itu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Wal juruh qisas. Faman ufiya lahu min akhi syai' fattiba'un bil ma'ruf wa adahun ilahi bi ihsan. Faman ufiya lahu min akhi syai', kalau dia dimaafkan oleh saudaranya, ini walinya. Kalau ini udah mati kan enggak mungkin maafkan. Ini urusan lain nanti di akhirat. Allah panggil orang yang membunuh tadi sebagai saudara dari orang yang korbannya. Nah, fa idza kana kadzalika fa innal wajib an tuhmal ayatul wa'id wal hadits ala ma'nan la yunafi ma'an nususil ukhra. La yatanafa ma'an nususil ukhra. Oleh karena itu kalau demikian keadaannya, maka wajib untuk membawakan ayat tentang ancaman dan hadis-hadis tentang ancaman kepada makna yang tidak akan bertentangan dengan hadis-hadis yang ataupun dalil-dalil yang lain. Nah, seperti ini berarti apa? Karena masih dipanggil sebagai mukmin, berarti dia tidak kekal di neraka. Berarti dia bukan kafir. Nah, gugur pernyataan orang-orang Khawarij. Fatakulu qatlul mu'min amdan wa qatlun nafsi amdan sababun lil khuludi finnar wa sabab qad yu'ariduhu mani'un wa yamna'u min husulil musabbab. Baik. Kemudian Anda mengatakan membunuh mukmin dengan sengaja dan membunuh jiwa dengan sengaja itu sebab masuknya seorang itu ke neraka, atau sebab lil khulud, sebab kekalnya di neraka, kata mereka, kata Khawarij. Tetapi ternyata sebab itu kadang-kadang yu'ariduhu mani, ada yang menghalangi sehingga tidak menyebabkan apa? Husulul
husulil musabbab, tidak menimbulkan akibat. Siapa yang menciptakan sebab? Allah. Siapa yang menciptakan akibat? Allah. Siapa yang menyebabkan adanya hubungan sebab akibat? Juga Allah. Ada sebabnya, tapi ternyata belum tentu terjadi akibatnya. Nah, ya kan? Baik. Ara'aita, matalan, misal, Anda lihat fi babil faraid, dalam bab faraid, warisan. Al-qarabatu sababun min asbabil irthi. Kekerabatan itu termasuk sebab warisan. Kerabat, bapak, anak, nah, adik, kakak, ya, suami, istri, taib, nah, kakek, nenek, cucu, ayah, ibu, dengan anaknya semua, ya. Taib. Nah, ini ada sebab kekerabatan. Nah, sebab adanya warisan. Hubungan-hubungan ini, nah, adalah sebab terjadinya waris-mewaris. Kalau bapak meninggal, anak mewarisi. Suami meninggal, istri mewarisi. Begitu pula sebaliknya. Lakin qad yujadu mani'un yubtilu hadha as-sabab, yubtilu hadha as-sabab. Akan tetapi kadang-kadang ada penghalang yang menggugurkan sebab tersebut, yang mencegah terjadinya sebab tersebut. Nah, berlakunya sebab tersebut. Misalnya apa penghalangnya? Lau kana al-abu kafiran wal ibnu mu'minan famatal ibnu fa innal aba la yarisu. Kalau bapaknya kafir, bapaknya Kristen, ibunya Nasara juga, anaknya mukmin, diam-diam masuk Islam, lalu anak ini mati, maka bapak dan ibunya tidak boleh menerima warisan. Haram. Harta itu kemana? Kalau ada Baitul Mal Muslimin, serahkan kepada Baitul Muslimin. Atau kalau dia memang mungkin punya firasat akan meninggal dalam beberapa hari, mungkin dia bisa wasiatkan 1/3 atau 1/5 hartanya kepada kaum muslimin. Nah, atau dia serahkan semuanya. Walau matal abu lam yarithul ibn, kalau misalnya juga bapaknya meninggal, tidak bisa diwarisi oleh anaknya. Kalau anaknya meninggal yang mukmin, bapaknya juga tidak bisa mewarisi. Dalam hadis disebutkan la yarithul muslimul kafira. Nah, tidak boleh seorang muslim itu mewarisi dari orang kafir, dan tidak pula boleh seorang kafir mewarisi dari yang muslim. Maka hati-hati. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ada kerabat kita, kadang-kadang orang tua ataupun kakek atau apa, sayang sama kita, tapi beda agama, ya, beda agama, sedih, nggak bisa diwarisi harta dia. Tapi bukan karena itu kita berusaha untuk mengislamkan dia. Nah, baik, qala rahimahullah, liwujudi ikhtilafid din. Fahakada hadhil ayat wal ahadits allati fiha al-wa'id. Nah, kenapa tidak boleh? Karena perbedaan agama. Demikianlah ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang di situ terdapat ancaman. Naqulu hadhihi al-af'al allati rattaba 'alayha hadzal wa'id wa huwa al-khulud fi an-nari sababun min al-asbab. Jadi perbuatan-perbuatan yang disebutkan di situ akibatnya adalah kekal di neraka, itu salah satu di antara sebab. Wa idza kana sababan fa muqtada dzalika ay yahtarizal insanu minha. Kalau itu adalah sebab, maka yang diharuskan apa? Seseorang menjaga dirinya, jangan menjalani sebab tersebut. Li'annahu qad yakunu hadzal sabab la mani'a lahu. Nah, karena bisa jadi memang sebab itu tidak ada yang bisa mencegahnya. Artinya bisa jadi berlaku. Kama ja'a fil hadits, la yazalu rajulu fi fushatin minan fi dinihi ma lam yusib daman haraman. Ai anna man asaba daman haraman fa innahu yushiku an yazigha fa yamutu ala al-kufri. Nah, sungguh seorang itu bisa dan akan senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan kelapangan, longgar di tengah-tengah agamanya, selama dia tidak menyentuh atau jatuh dalam urusan darah yang diharamkan. Bagaimana disebutkan dalam hadis juga, man qatala mu'ahidan lam yajid rihal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahid tidak akan mencium bau surga. Nah, misalnya di sini, kalau dia sampai membunuh seorang yang darahnya itu terjaga, diharamkan,
Dikhawatirkan dia akan menyimpang, sesat, lalu mati dalam keadaan kafir. Fanaqulu hadzal fi'lu ay qatlun nafsi al-mu'minah. Di perbuatan ini itu membunuh jiwa mukmin amdan, sengaja, sababun lil khulud finnar, memang sebab untuk kekal di neraka. Wa hadza sabab qad yujadu mani'un yamna'u minhu wa huwa al-iman. Sebab tersebut bisa jadi ada yang akan mencegah dia untuk kekal di neraka. Apa? Al-iman. Fa inna man kana fi qalbihi adna min mithqali habatin khardalin min iman fa innahu la yakhlud fin nari. Hadza wajhun. Karena orang yang walaupun di dalam hatinya sebesar biji habatu khardal, keimanan sebesar habatu khardal, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ini satu sisi yang pertama. Sisi yang kedua insyaallah kita baca pada kesempatan lain. Ya, berarti kan dilihat bagaimana beliau memberikan cara-cara istidlal, sisi-sisi pendalilan. Mengarahkan kita dengan beberapa kaidah, kadang-kadang satu kaidah. Baik, wallahu a'lam bishawab, dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik.